Selamat pagi semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya baik-baik. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ataupun sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, makasih buat cinta kasih Bapak pertolongan Tuhan buat kami hari ini. Bapak yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kami dalam memulai pelajaran ini, hingga akhirnya nanti Tuhan Engkau juga yang selalu menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni. Namun, sebelum Ibu Esther menerangkan tentang indahnya mengampuni ini, ada baiknya anak-anak Ibu semua menyediakan Alkitab. Oke? Karena dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, kita itu selalu berhubungan dengan Alkitab. Oke, saatnya kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Judul kita tadi adalah indahnya mengampuni. Nah, ibu di sini akan menampilkan sebuah gambar. Anak-anak ibu silakan memperhatikan gambar yang akan ibu tampilkan ya. Setelah melihat gambar itu, pasti anak-anak ibu semuanya sudah tahu ya gambar apa itu. Iya, gambar itu menunjukkan seseorang yang sedang marah kepada temannya. Dan anak-anak ibu semua pasti sudah pernah mengalami seperti yang di gambar itu. Pasti ya kan? Satu gambar lagi yang akan ibu tampilkan. Anak-anak ibu perhatikan ya. Nah, setelah kita menelitinya, gambar itu menunjukkan apa? Iya, gambar itu menunjukkan ada yang sedang bertengkar dan ada yang satu lagi sudah berbaikan dengan dengan temannya. Baiklah anak-anak, disinilah kita akan belajar lebih jelas lagi apa itu arti indahnya mengampuni. Ketika mengampuni, maka seseorang itu ataupun kita harus memaafkan seseorang itu dengan tulus hati. Kita tidak boleh lagi dendam dan ikhlas memaafkan seseorang itu ataupun orang yang memiliki kesalahan itu. Anak-anak ibu, tadi kan ibu sudah menampilkan dua gambar tentang mengampuni. Di situ sudah sangat jelas apa itu arti mengampuni. Namun ibu akan menyimpulkannya kembali. Silahkan kita melihat PowerPoint yang akan ibu tampilkan. Nah, mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, dan satu lagi, tidak mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Jadi anak-anak ibu, ketika kita sudah mengampuni kesalahan teman kita itu, berarti kita sudah memaafkannya dengan tulus hati dan kita tidak mengingat ataupun mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Anak-anak ibu, itulah pengertian dari mengampuni. Nah, setelah itu pasti ada timbul dalam pemikiran kita itu, mengapa kita harus mengampuni? Ibu akan menjelaskan beberapa kata kunci mengapa kita harus mengampuni. Oke, 1. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita juga telah menerima pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, karena kita tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mau mengampuni. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita tidak akan memiliki masa depan. Namun, kalau kita mau mengampuni, kita akan memiliki masa depan itu. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah karena kita akan menerima keselamatan, yaitu hidup kekal di kerajaan surga. Nah, anak-anak ibu, itulah beberapa alasan ataupun kata kunci dari mengapa kita harus mengampuni. Nah, anak-anak ibu, kita sekarang akan membaca ayat Alkitab ataupun sebagai bahan ajar kita di pelajaran ini ataupun di pelajaran indahnya mengampuni. Semuanya tadi sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, kita akan membacanya. Kita akan buka teks kita yaitu dari Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15.
Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nah, kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Ibu hitung mulai dari 1. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Selanjutnya anak-anak ibu, kita akan mempelajari siapa saja sih yang mau mengampuni ataupun siapa saja tokoh yang mau mengampuni. Kita lihat gambar yang satu ini. Nah, setelah kita melihatnya, apakah anak-anak ibu mengetahui siapa tokoh tersebut? Iya, tokoh tersebut adalah Nelson Mandela. Nelson ini dari Afrika Selatan. Nah, suatu ketika dia pernah dipenjara. Namun, dia juga pernah disiksa oleh sipir penjara ini. Sipir penjara ini sering menyiksa dirinya, bahkan dia pasti tidak akan bisa melupakan kesalahan ataupun perbuatan oleh sipir penjara ini. Bahkan dia juga pernah disiksa dengan cara digantung terbalik dan juga bahkan dikencingi oleh sipir tersebut. Namun dengan kebaikan, dengan ketulusan hati si Mandela ini, dia menyimpan semua kesalahan ataupun menyimpan perkara ini di dalam hatinya. Setelah si Mandela ini dibebaskan dari penjara, seiring berjalannya waktu, dia dipilih menjadi seorang presiden di Afrika Selatan ini. Maka suatu ketika ia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir penjara yang sering menyiksanya tersebut dan membawa ke hadapan Mandela. Nah, sipir tersebut sangat ketakutan. Ia berpikir Mandela akan membalas dendam dengan menghukum balik kepada dirinya. Namun, apa yang terjadi? Tidak demikian. Dengan tulus hati, Mandela justru memaafkan dan mengampuni sipir penjara tersebut. Ia memeluk sipir ini, ataupun ia memeluk sipir penjara ini sambil berkata, "Hal yang pertama aku lakukan ketika menjadi seorang presiden adalah memaafkanmu." Anak-anak ibu, jika kalian ingin mengetahui tentang info ini lebih lanjut lagi, kalian bisa melihat di situs-situs ataupun sumber-sumber tertentu ya. Nah, sekarang ibu mau menanya, siapa sih tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap mengampuni? Ya, salah satu contohnya ialah tokoh Yusuf. Anak-anak ibu pasti semua sudah mengetahui cerita tentang si Yusuf ini, ya kan? Ya, karena kalian sudah mempelajarinya di SD ataupun di sekolah minggu dulu. Nah, kalian bisa lagi mempelajari tentang kisah Yusuf ini di dalam Kejadian 37 ayat 1-6, ataupun bisa lagi kita mendalami tentang arti mengampuni itu dari Matius 18 ayat 22-25. Anak ibu semuanya bisa membuka Alkitabnya dan membaca Alkitabnya lebih lanjut lagi untuk lebih mengetahui arti mengampuni. Oke, sekarang ada pertanyaan. Dengan cara apa ataupun bagaimana cara kita untuk mengampuni seseorang itu? Tadi kan kita mempunyai alasan. Nah, bagaimana cara kita mengampuni kesalahan ataupun mengampuni seseorang itu? Baik, ibu akan memberikan beberapa kata kuncinya, yaitu 1. Memaafkan dengan tulus dan seikhlas mungkin. Yang kedua, tidak mengungkit seberapa banyak kesalahan yang dibuat. Yang ketiga, tidak mengingat kesalahan itu lagi. Yang keempat, tidak mendendam lagi dan tidak kesal lagi. Dan yang kelima, tanpa syarat ataupun tanpa sesuatu ataupun tanpa imbalan, supaya kita memaafkannya. Nah, misalnya itu, kau harus kayak gini biar ku ampuni. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak, oke? Tidak boleh.
Anak-anak ibu, dari cara yang kita sebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengampunan itu juga bisa membebaskan diri dari rasa kebencian, kemudian memperbaiki dan mendamaikan hubungan orang tersebut. Dan ketika kita telah melakukan pengampunan, pasti hidup kita lebih tenang dan hidup kita akan lebih terberkati. Bahkan hidup kita akan lebih damai. Coba ada musuh kita, pasti kita tidak tenangnya kan, kita selalu berpikir, kenapa dia ya kayak gitu. Nah, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Dan yang lebih penting, kalau kita mengampuni orang lain, Allah juga akan mengampuni kita. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan dari materi kita tentang indahnya mengampuni. Semoga anak-anak ibu semuanya mengerti dari penjelasan mengampuni tersebut. Nah, setelah itu ibu akan memberikan tugas kepada kita semua, kepada anak-anak ibu semua, mengenai indahnya mengampuni ini. Karena kita sudah tuntas, jadi ibu memberikan tugas, yaitu tentang membuat data pengalaman tentang mengampuni. Baiklah, tugas ini akan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, anak-anak ibu, sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang indahnya mengampuni. Nah, sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan buat kami hari ini. Kami telah selesai mempelajari tentang indahnya mengampuni. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, kami dapat menerima pelajaran ini dalam diri kami masing-masing. Tuhan Yesus, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak ibu, sekianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua telah menonton video ini. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa ingat protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.